Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang karbohidrat, uji Barfoed, dan uji Osazon. Dengan anggota kelompok Amirah Dwi Fitriani, Anggun Putri Dewi, Dewi Surya, Ervina Dian Maulida, Naufal Muafibani, dan Salvana Ayu Lestari. Karbohidrat. Karbohidrat adalah kelompok senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O. Senyawa-senyawa karbohidrat memiliki sifat pereduksi karena adanya gugus karbonil dalam bentuk aldehid atau keton. Senyawa ini juga memiliki banyak gugus hidroksil. Karena itu, karbohidrat merupakan suatu polihidroksi aldehid atau polihidroksil keton atau turunan senyawa-senyawa tersebut. Uji Barfoed. Uji Barfoed adalah uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengkontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Prinsipnya berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+. Reagen Barfoed mengandung senyawa tembaga asetat. Tujuannya adalah untuk membedakan karbohidrat, golongan disakarida, dan monosakarida. Dan prinsip dasarnya adalah gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi ion kupro dalam suasana asam menjadi kupro oksida yang tidak larut dan berwarna merah. Monosakarida akan mereduksi lebih cepat daripada disakarida. Alat uji Barfoed yang pertama tabung reaksi, yang kedua penanggas air, yang ketiga pipet tetes, dan yang terakhir pipet ukur 2 mili. Bahan sampel uji Barfoed yang pertama, Barfoed amilum 1%, galaktosa 1%, aquades sebagai pembanding 1%, maltosa 1%, laktosa 1%, glukosa 1%, sukrosa 1%, arabinosa 1%, dan fruktosa 1%. Pada reaksi Barfoed, larutkan 48 gram Cu asetat dalam 900 ml air mendidih. Tambahkan segera 50 ml asam laktat 8,5% ke dalam larutan yang masih panas. Kocoklah sampai semua endapan larut, lalu encerkan dengan aquades sampai 1000 ml. Cara kerja uji Barfoed yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi. Yang kedua, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili larutan Barfoed. Yang ketiga, tambahkan masing-masing 0,5 mili sampai 10 tetes, campur sampai homogen. Yang keempat, panaskan dalam pemanas air mendidih selama 5 menit. Yang kelima, perhatikan adanya endapan merah yang terbentuk. Bila positif dalam waktu 5 menit, menunjukkan monosakarida. Bila lebih dari 5 menit, menunjukkan disakarida. Hasil uji Barfoed. Yang pertama, sampel amilum 1%. Hasilnya tidak ada endapan atau negatif. Kesimpulannya disakarida. Yang kedua, sampel matlosa 1%. Hasilnya tidak ada endapan atau negatif, kesimpulannya disakarida. Yang ketiga, sampel laktosa 1%, hasilnya tidak ada endapan atau negatif, kesimpulannya disakarida. Yang keempat, sampel sukrosa 1%, hasilnya tidak ada endapan atau negatif, kesimpulannya disakarida. Yang kelima, glukosa 1%, terdapat endapan merah bata atau positif, kesimpulannya monosakarida. Yang keenam, fruktosa 1%, terdapat endapan merah bata atau positif, kesimpulannya monosakarida. Yang ketujuh, sampel galaktosa 1%, terdapat endapan merah bata atau positif, kesimpulannya monosakarida. Yang kedelapan, sampel arabinosa 1%, hasilnya terdapat endapan merah bata atau positif, kesimpulannya monosakarida. Pada hasil uji Barfoed sebelah kiri menunjukkan negatif bahwa tidak terdapat endapan. Pada sebelah kanan menunjukkan positif bahwa terdapat
endapan berwarna merah bata. Pembahasan uji barcode. Berdasarkan percobaan ini, kita dapat mendeteksi antara monosakarida dan disakarida dari terbentuknya endapan merah batu pada senyawa glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan pada zat uji lainnya tidak terbentuk endapan merah bata, sehingga dapat diakses oleh disakarida seperti halnya dengan prinsip kerja reaksi Benedict. Reaksi informasi ini juga mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Pada pengamatan monosakarida mereduksi lebih cepat dibandingkan dengan disakarida. Disakarida dengan konsentrasi rendah tidak memberikan hasil positif, karena itu uji larutan disakarida tidak membentuk warna merah bata pada percobaan ini. Pada reaksi, pada percobaan ini diperoleh data bahwa suatu monosakarida dapat dibedakan dengan disakarida yang dapat diamati dari terbentuknya endapan merah bata pada senyawa glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan pada zat laktosa dan sukrosa tidak terbentuk endapan merah bata, sehingga dianggap menjadi disakarida. Sama halnya dengan reaksi Benedict, reaksi Barfoot ini juga mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Pada dasarnya, monosakarida dapat mereduksi lebih cepat dibandingkan dengan disakarida. Disakarida dengan konsentrasi rendah tidak memberikan hasil positif. Oleh karena itu, larutan uji disakarida tidak membentuk warna merah orange pada percobaan ini. Kesimpulan pada uji Barfoot, monosakarida dan disakarida dapat dibedakan dengan terbentuknya endapan merah bata pada monosakarida. Sedangkan pada disakarida tidak terbentuk endapan merah bata pada uji Barfoot. Uji Osazon. Dasar teorinya adalah semua karbohidrat yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan membentuk hidrazon atau osazon bila dipanaskan bersama fenilhidrazin berlebih. Osazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang spesifik. Osazon dari disakarida larut dalam air mendidih dan terbentuk kembali bila didinginkan. Tujuan: membuktikan bahwa karbohidrat dapat membentuk kristal osazon dan dapat digunakan untuk identifikasi berdasarkan bentuk kristalnya. Prinsip dasarnya, suatu aldosa atau ketosa akan bereaksi dengan fenilhidrazin membentuk fenilhidrazon. Hasil oksidasi fenilhidrazon akan bereaksi dengan fenilhidrazin berlebih membentuk osazon atau dapat dilihat dari bentuk kristalnya. Alat uji osazon terdiri dari tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, pipet ukur 2 mili, objek gelas, dan mikroskop. Bahan sampel uji osazon ada larutan laktosa 1%, larutan maltosa 1%, larutan arabinose 1%, larutan galaktosa 1%, larutan glukosa 1%. Reaksi osazon: 1 bagian berat fenilhidrazin HCl ditambahkan 4 bagian berat Na sitrat. Cara kerja uji osazon. Yang pertama, masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 100 mg per reaksi osazon. Yang kedua, tambahkan masing-masing 1 mili sampel, campur sampai homogen. Yang ketiga, tutup tabung reaksi dengan kapas, panaskan dalam penangas air sampai terbentuk kristal. Kemudian tuang ke atas objek gelas. Yang keempat, lihat kristal di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 dan 400 kali. Hasil uji osazon. Uji osazon pada Rx dan W. Sampelnya laktosa, glukosa, maltosa, galaktosa, dan arabinosa. Uji Rx pada kelima sampel tersebut mengandung ketosa atau aldosa, sedangkan uji W pada kelima sampel tersebut mengandung endapan kuning. Larutan laktosa, kristalnya itu berbentuk seperti yang ada di gambar. Keterangannya, laktosa membentuk kristal seperti kumpulan bedak, menghasilkan kristal osazon berbentuk flower shaped dan cartoon ball shaped. Larutan maltosa, kristalnya berbentuk seperti yang ada di gambar, sedangkan keterangannya,
Maltosa membentuk kristal berbentuk kelopak, menghasilkan kristal osajon berbentuk sulfosheped dan katobosheped. Larutan glukosa. Kristalnya berbentuk seperti yang ada di gambar. Keterangannya glukosa dan membentuk sapu atau kristal berbentuk jarum. Larutan galaktosa. Kristalnya itu berbentuk seperti yang ada di gambar. Keterangannya galaktosa membentuk kristal berbentuk lempeng belah ketupat. Larutan arbinosa. Kristalnya itu berbentuk seperti yang ada di gambar. Keterangannya yaitu membentuk kristal berbentuk jarum, endapannya coklat tua atau coklat kemerahan. Gula non-reduksi. Misalnya sukrosa tidak akan membentuk kristal osajon. Gula sukrosa, frukosa, dan pati tidak menghasilkan struktur kristal osajon. Hal ini dikarenakan pati dan sukrosa merupakan gula dengan daya reduksi yang sangat lemah, sehingga sulit bereaksi dengan reaksi osajon. Frukosa merupakan jenis gula ketosa yang memiliki daya reduksi yang sangat rendah. Perbedaan hidrazon dan osajon. Hidrazon adalah substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan anhidranis yang sifatnya larut dalam air dan sulit untuk diisolasi. Sedangkan osajon adalah substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan anhidраnis yang sifatnya tidak larut dalam air dan mudah untuk diisolasi. Pembahasan uji osazon. Pemanasan karbohidrat yang memiliki gugus aldehida atau keton bersama fenilhidrazin berlebihan akan membentuk hidrazon atau osazon. Osazon yang terbentuk mempunyai bentuk kristal dan titik lebur yang khas bagi masing-masing karbohidrat. Proses pembentukan kristal osazon berawal dari molekul gula yang bergabung dengan fenilhidrazin, lalu dipanaskan hingga terbentuk D-glukofenilhidrazon atau hidrazon yang sifatnya larut dalam air dan sulit diisolasi. Kristal ini berwarna kuning. Dengan adanya pemanasan yang berkelanjutan, mengakibatkan fenilhidrazin yang berlebihan akan bereaksi lebih lanjut membentuk D-glukosazon atau osazon yang berupa kristal kuning jingga. Hasil uji osazon menunjukkan glukosa, arabinosa, maltosa, laktosa, dan galaktosa terdapat endapan berwarna kuning setelah dipanaskan, yang menunjukkan bahwa semua sampel memiliki gugus keton atau aldehid yang jika dipanaskan dengan fenilhidrazin akan membentuk kristal osazon. Galaktosa dan arabinosa termasuk aldosa karena mempunyai gugus aldehid. Maltosa dan laktosa disakarida yang digolongkan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehida bebas atau kelompok keton bebas. Glukosa termasuk monosakarida yang digolongkan gula pereduksi karena memiliki gugus aldehida bebas atau kelompok keton bebas. Faktor kesalahan yang dapat terjadi pada saat melakukan percobaan dapat mempengaruhi hasil reaksi seperti perubahan warna kuning pada larutan dan terbentuknya osazon. Kurang telitinya praktikan, penambahan larutan fenilhidrazin yang terlalu banyak atau terlalu sedikit yang tidak sesuai prosedur, pemanasan yang tidak sesuai dengan prosedur juga dapat menjadi faktor kesalahan dalam melakukan uji osazon ini. Kesimpulan pada uji osazon. Osazon yang terjadi pada karbohidrat mempunyai bentuk kristal yang spesifik sesuai jenis karbohidratnya. Monosakarida membentuk kristal yang kasar, sedangkan disakarida membentuk kristal yang halus dengan jumlah yang lebih banyak daripada monosakarida.